Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadaratil muhtaramin, ashabal fadilah was sa'adah, sadatana, habaibana, ahla baiti Rasulillahi tahirin, azzahumullah. Yang saya tahu sedikit, Habib Salim Jindan, Habib Saif, siapa lagi? Mohon maaf saya nggak tahu satu persatu. Sadatul ulama, ashab al-ma'ahid, ashab at-turuq as-sufiyah al-mu'tabarah. Ada salah satu Rais Syuriah PBNU, adik saya, Yai Haji Mustafa Aqil Siraj. Kalau saya bodolan, kalau ini masih. Akhil Azizil Muhtaram, Habibi wa Rahimi, Yai Haji Misbahul Munir, sahib muassasah Aswaja Center. Ada juga mantan Ketua PBNU, Yai Haji Abdul Manan Ghani, bodolan PBNU, sama dengan saya. Para pejabat pemerintah, terutama Bapak Kapolri yang diwakili oleh Bapak Brigjen Jati, semoga Bapak Kapolri diberikan kekuatan lahir batin. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Untuk pertama kalinya saya bergabung dalam rangka mensyiarkan haul dzikra wafati haula'i awliya'illahi tis'ah, haul wali songo. Ini saya baru pertama kali nih menghadiri acara haul wali songo. Kalau haul Sunan Ampel, Sunan Bonang sudah pernah, tapi haul wali songo baru kali ini, yang digagas oleh Akhil Azizil Muhtaram Kiai Haji Misbahul Munir. Apa tujuannya haul? Pertama, alaqah ruhaniyah, komunikasi spiritual dengan para aulia. Ruhani kita ini, ruh kita ini juz'i, parsial, sendiri-sendiri. Ruhnya Mas Hasan, Mas Abu Bakar, Said Akil, sendiri-sendiri ruhnya ini. Terhalang oleh fisik. Terhalang oleh fisik. Hawa nafsunya geragas. Hubbud dunya, hubbul jah, hubbul istimta', hubbul tamattu' dengan syahwat. Maka ruhnya sudah parsial, kotor, juz'i dan kotor. Maka harus selalu melakukan alaqah, hubungan dengan arwah universal at-tahirin. Ruhnya orang-orang yang soleh, yang sudah menjadi ruh universal, ruh kulli. Jadi para orang soleh, aulia, ulama kalau sudah wafat, bergabung dengan arwahnya para anbiya, para rusul, menjadi ruh kulli, ruh universal. Kembali menjadi al-a'yanu tsabitah, entitas laten yang kalau bahasa gampangnya alam arwah dulu. Ketika kita ditanya alastu birabbikum, jawabnya qalu bala syahidna. Di sana arwah tahirah,
ruh yang suci, ruh universal yang semuanya mentauhidkan Allah ketika itu. Nah, arwahnya orang soleh, para ulama, para aulia bergabung dengan arwahnya para nabi, para rasul, kembali menjadi arwah universal seperti dulu ketika zaman alam arwah. Itu bahasa awam. Kalau bahasa filosofinya namanya al-a'yanu tsabitah, entitas laten merupakan faidul muqaddas dari asma Allah faidul aqdas dari datul mutlaqah al-mujarradah an ismil idhafat, the absolute one existence without relation. Orang paham sampean. Wujud pertama kali adalah wujudnya Allah. Az-zatul mutlaqah al-mujarradah an ismil idhafat, the absolute one existence. Dat satu yang tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh relasi, tidak butuh artikulasi. Kemudian terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat suci. Maka muncullah asma-asma'nya yang 99. Setelah asma 99 butuh relasi, pasti ada relasi, pasti ada artikulasi. Contoh misalkan nama Allah Al-Khaliq, ya harus ada makhluk. Tidak sekali-kali namanya Al-Khaliq pasti ada makhluk. Ar-Razik, ya pasti ada marzuk. Yang memberi rezeki yang harus ada yang diberi rezeki. Al-Alim, yang mengetahui, ya harus ada yang diketahui. Maka asma Allah pasti otomatis akan ada relasi dan artikulasi. Dari asma Allah itulah maka lahir alam arwah atau al-a'yanu tsabitah, entitas laten merupakan al-faidul muqaddas. Dari a'yanu tsabitah maka terjadi tajalli ghaibi, muncullah yang namanya Nur Muhammad, al-haqiqah al-muhammadiyah. Dari Nur Muhammad itulah akan terjadi tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, maka lahirlah alam semesta ini. Paham boten? Saya paham begini 3 tahun sampai 10 menit paham, nggak mungkin. Jadi alam semesta ini semuanya merupakan tajalli dari asma'nya Allah. Asma'nya Allah tajalli dari zatnya Allah. Melalui tajalli tadi, melalui Nur Muhammad atau al-haqiqah al-muhammadiyah. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haq. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit bumi kecuali dengan al-haq al-makhluqu bih, yaitu Nur Muhammad. Para wali songo adalah aulia illah yang sangat berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara, bukan hanya di Jawa. Di Nusantara menghadapi kekuasaan dominasi agama Hindu dan Buddha. Hindu yaitu kerajaan Empire Majapahit yang berkuasa sampai ke Filipina Selatan, Sri Lanka, Nusantara inilah semuanya. Buddha di Pajajaran, Pakuwon, Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa bagian barat beragama Buddha. Wali Songo mendakwahkan Islam bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang Hindu dan Buddha tanpa kekerasan, tanpa perang, tanpa bom, tanpa takbir. Nggak ada itu. Nggak ada itu takbir itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah kepada Allah pertama kali dengan cara metode wisdom, kearifan, hikmah. Ini yang paling bagus, yang paling nomor 1. Dakwah dengan bil hik. Ini yang dijalankan oleh para wali songo. Tanpa mencaci maki, tanpa misu-misu,
tanpa menjelekkan orang lain. Justru menampakkan beliau-beliau berakhlak mulia, tawadhu, baik akhlaknya, rendah hatinya, tidak sombong. Maka orang Jawa, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Sebenarnya orang Jawa itu sebelumnya agama Hindu dan Buddha, agamanya namanya Kapitayan. Apa? Kapitayan. Percaya pada Tuhan yang Maha Satu. Sang Hyang Widi, sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Artinya bukan orang Jawa, nggak paham ini. Maha Satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa, bukan. Tuhan satu, tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Seperti gajah, enggak. Seperti gunung, tidak. Seperti harimau, bukan. Yen ono malah dudu. Sang Hyang Widi sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Disumpamakan malah bukan. Itu namanya agama Kapitayan. Hanya mereka tidak tahu namanya siapa Sang Hyang Widi itu. Namanya siapa yang Maha Satu itu? Datang agama Hindu, percaya bahwa Tuhan ada 3. Kemudian datang agama Buddha. Datang agama Islam, menegaskan Tuhan yang satu itu ada namanya Allah. Lah ini yang sedang tunggu-tunggu oleh kita ini. Ini yang sedang kita cari-cari. Namanya siapa Sang Hyang Widi itu? Ternyata namanya Allah. Dengan berbagai cara dakwah yang luar biasa, kita harus berterima kasih pada Wali Songo. Umat Islam Nusantara yang tidak mau menghormati Wali Songo, tidak mau membacakan Fatihah untuk Wali Songo, tidak mau ziarah kubur Wali Songo, orang yang tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Kita bisa tahu Islam dari wali. Sebenarnya sebelum Wali Songo sudah ada wali yang datang ke Indonesia. Pertama kali konon ceritanya, pedagang-pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20. Nanti pedagang datang 80 mati 50. Kata Raja Persia, ada apanya di Jawa ini? Pedagang-pedagang dari Persia banyak yang mati kalau pedagang ke Jawa. Maka Raja Persia mengutus Syekh Ahmad Subakir. Siapa namanya? Coba Syekh, tengok sana ada apa di Jawa ini. Ternyata datang ke Nusantara, ke Jawa. Di Jawa banyak dedemit. Makhluk jahat. Jadi turunan ini. Maka oleh Syekh Subakir, makhluk jahat dedemit tuyul itu dirantai tangannya semua. Dibuang ke Laut Selatan. Kecuali ada 2 makhluk halus yang baik, senyum-senyum gitu. Tidak mau masuk Islam, tapi tidak akan mengganggu orang Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Percaya silahkan, enggak apa-apa, ini dongeng saja kok. Itu Syekh Ahmad Subakir. Jadi yang berjasa besar mengusir makhluk-makhluk jahat, dibuang ke Laut Selatan. Kuburannya banyak. Ada yang punya pendapat di Magelang, di Gunung Tidar, tapi yang benar di Goa, Sulawesi Selatan, yang benar kuburannya itu. Yang kedua, Syekh Riasiddin An-Nisaburi yang dipanggil Syekh Mbah Wasil. Siapa namanya? Mbah Wasil. Beliau datang ke sini jumpa dengan Ratu Sima, kerajaan Kalingga Jepara yang terkenal adil. Ratu Sima tidak mau masuk Islam, tapi mendengarkan, mengikuti nasihat pengarahannya Syekh Mbah Wasil. Sehingga beliau Ratu Sima menjalankan pemerintahannya dengan adil, disenangi oleh rakyat. Itu kerajaan ada di Jepara.
Kemudian Syekh Wasil bergaul atau kenal dengan Raja Doho. Namanya Joyoboyo. Namanya siapa? Syekh Wasil punya kitab. Namanya kitab Al-Asrar. Kitab rahasia. Bahasa Arab. Diajarkan kepada Raja Joyoboyo. Yang isinya memprediksi tanabbu'at. Memprediksi apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Sekarang terkenal dengan buku Ramalan Joyoboyo. Padahal itu aslinya kitab bahasa Arab. Kitabnya siapa? Syekh Wasil. Namanya Al-Asrar. Kitabul Asrar. Kuburnya di mana Syekh Wasil? Di Masjid Gedong Kediri Kota. Apa namanya? Setana Gedong Kediri Kota. Di sana Mbah Wasil namanya. Itu ulama yang terkenal yang kedua. Ada lagi ulama besar tahun 1430 membangun pesantren pertama di Jawa Barat. Hati-hati orang Jawa Barat tuh, hati-hati. Terutama dengan orang Cirebon terutama, hati-hati. Di Rengas Dengklok, Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Tapi karena ahli qiraat, qori, suaranya enak, hafal Quran, dipanggil Syekh Quro. Siapa namanya? Quro. Qori, Quro itu qori lah. Ngajarkan agama Islam, pesantren, ngajarkan Quran. Raja Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa, marah. Ada agama baru. Dari selatan, dari Kawali Ciamis. Sekarang di Kawali pusatnya kerajaan Pajajaran tuh. Pakuan. Galuh Pakuan. Oke. Berangkat ke Rengas Dengklok, Kerawang. Saya bunuh. Agama apa ini baru ini? Setelah sampai di sana di Rengas Dengklok, ada santrinya Syekh Quro, perempuan lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak, orangnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Ini sulit carinya ini. Kalau kebalikannya banyak. Hitam, gembrot, pendek, banyak itu. Itu Raja Pamanah Rasa. Jangankan mau membunuh atau nempeleng Syekh Quro, malah klepek-klepek jatuh cinta. Langsung sama Syekh Quro, mau disampaikan untuk saya saja. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa. Ki Gede Tapa itu adalah kepala pelabuhan Cirebon. Coba Cirebon lagi, Masya Allah. Ki Gede Tapa. Melamar. Kata Syekh Quro, ya silahkan. Tapi syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam lah, gampang. Baca syahadat. Setelah masuk Islam, ada mas kawinnya. Udah saya cari di pasar lah. Apa maunya? Lintang kerti, tasbih. Ini bahasa Cirebonnya lintang kerti, tasbih. Saya cari di pasar, nggak ada di sini. Ada di Arab, di Mekah, Jeddah, Madinah ada. Udah saya terbang ke sana, ambil tasbih. Keluar dari rumahnya Syekh Quro, Prabu Siliwangi baca mantra, hong. Biasanya terbang, hong, macet. Sekali lagi, hong, gak bisa terbang. Sekali lagi, hong, gak bisa terbang. Kata Syekh Quro, kamu itu udah masuk Islam. Kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, hongnya dibaca. Bismillah dulu, Bismillah dulu. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, langsung terbang ke sana. Tidak lama bawa tasbih. Itu barangkali dongeng ya, dongeng itu ya. Tapi yang jelas fakta sejarah, terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanah Rasa dengan Subang Larang. Jadi Prabu Siliwangi punya istri 3, beragama Hindu. 1 namanya Ambit Kasih, beragama Buddha namanya Ratu Aci Putih, beragama Muslim namanya Subang Larang. Terjadi pernikahan. Tapi konon Prabu Siliwangi murtad. Keluar dari Islam.
Masuk Islamnya hanya karena ingin nikah dengan Subang Larang. Tapi nanti punya anak 3. Semuanya pejuang Islam. 1, Syekh Rahmatullah yang dipanggil dengan Prabu Kian Santang. Yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Kecuali ada 1 patih tidak mau masuk Islam, namanya Patih Pucukumun. Tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Diikuti oleh suku Baduy sampai sekarang di Malimping, Lebak, Banten. Ini melongo semua kan sih, nggak sejarah ini, nggak tahu sejarah ini ya. Melongo semua ini. Dan Prabu Kian Santang lah yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Sunda itu bahasa Arab. Sun jagalah da ini. Artinya itu. Sun jagalah da agama ini. Sunda. Atau dari kata sanad. Sunat. Apa? Patok, pasak. Sunda itu artinya. Yang kedua putranya Prabu Siliwangi adalah Syekh Somadullah. Yang dikenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Hati-hati. Ki Kuwu Cirebon. Beliau sakti. Punya ilmu 3. 1, Ajidipa. Apa? Paham mengerti tentang bahasanya binatang. Semut kalau lagi bicara paham beliau. Apa? Lalat kalau lagi ngomong paham dia. Kambing kalau lagi ngomong paham dia. Namanya Aji apa namanya? Ajidipa. Yang kedua Titi Murti. Mantra Titi Murti kalau dibaca bisa kelihatan besar. Raksasa. Orang melihatnya itu besar. Yang ketiga Halimun bisa ngilang. Itu Ki Kuwu Cirebon. Wah kalau sampean bisa ngilang, Alfamart habis nanti. Alfamart, Indomaret nggak aman tuh kalau sampean bisa ngilang, Halimun. Itu Ki Kuwu Cirebon. Ki Kuwu Cirebon berguru pada Syekh Dzatul Kahfi atau Syekh Nurjati. Muridnya banyak, antara lain muridnya Nurjati itu di samping Kuwu Cirebon juga Ki Gede Tapa dan siapa lagi? Siapa? Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Maka di setiap daerah ada namanya Tanah Abang, Lemah Abang, Lemah Merah. Di Madura ada Lemah Abang. Di Jakarta ada Tanah Abang. Di Cirebon ada Lemah Abang. Semua ada itu. Itu simbol dari ajaran Syekh Siti Jenar. Nama aslinya Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Danusela. Konon katanya bukan bapak asli. Bapak asli adalah Said Soleh. Habib Soleh katanya aslinya itu. Tapi dipelihara oleh Pangeran Danusela. Yaitu seorang tokoh Cirebon. Itulah Syekh Siti Jenar, murid dari Syekh Dzatul Kahfi. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan. Namanya, siapa namanya? Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib. Datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Udah nggak usah dibahas Habib bener apa enggak, udah nggak usah. Bener. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Kalau dari ayah bin Ahlil Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara adu kesaktian. Jampi-jampi Cirebon dimacetkan. Ini adik saya Mustafa Akil bisa nggak gitu ya? Tidak usah perang, tidak usah pakai bom. Jampinya orang Cirebon macet. Kecuali kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cespleng lagi. Contoh. Kalau ente mau dipanggil Kapolres, Kapolsek.
Mau dimarahi, baca. Tapi ada bismillahnya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ngelambeku teka wedi teka gemeter sekabe wong kang singit bariku teka welas teka asih teka wong kang kru ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngejog bumi 7 kali Kapolsek tersenyum gak jadi marah. Saya jamin itu. Tapi bismillah, kalau gak bismillah macet. Nah itu hebatnya Sunan Gunung Jati. Jampi ini kalau nggak pakai bismillah tidak efektif. Tapi pakai bismillah efektif. Wah banyak sekali. Jampi-jampi seperti itu banyak sekali. Ya Allah. Gelap sangat gelap sewu suaraku macan putih onderaku macan loreng olong gigiku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya macannya Allah. Nanti macan bisa ngawal diri saya kemana-mana. Itu ini rahasia aja ya. Rahasia aja Masya Allah. Tapi syaratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah. Dengan demikian Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Cirebon terkenal dengan penghasil terasi. Cirebon, airnya rebon. Rebon itu udang kecil, itu air. Cirebon penghasil udang dan terasi. Caranya dakwah, caranya bagaimana agar Raja Galuh yang berkuasa di daerah Sunda Timur, Pariangan sebelah timur, dibekot terasi jangan sampai ke Raja Galuh, Kerajaan Galuh Majalengka. Gelapakan. Rajanya marah, ini masakan tidak enak, nggak ada terasinya. Kenapa ini? Marah dia. Marah ngejak perang dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati cukup mengutus tentaranya perempuan namanya Nyimas Gandasari. Dari mana itu? Penguragan Arjawinangun. Dekat rumah saya 7 kilo lah kira-kira. Nyimas Gandasari namanya. Dialah yang bisa mengalahkan Raja Galuh. Hilanglah Raja Galuh menjadi terpusat sebagai kerajaan Cirebon yang Islam itu. Nyimas Gandasari perempuan tapi rambutnya tidak bisa digunting oleh siapapun. Yang bisa gunting siapa? Ki Gede Magelung. Ceritanya gitu ceritanya. Walhasil kalau cerita panjang 2 tahun baru selesai lah. Ringkas itu saja. Sunan Gunung Jati dapat hadiah dari Cina. Hadiahnya banyak, piring-piring. Lihat di kuburannya kan. Banyak piring-piring di temboknya itu. Piring, guci. Dan ada lagi hadiah yang paling penting. Perempuan cantik. Zaman dulu biasa gitu. Hadiah perempuan cantik biasa itu. Sekarang nggak boleh sekarang. Namanya siapa? Ong Tin. Kutilang lah, kuning tinggi langsing. Cina. Dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Setelah dinikah, istri tua cemburu, marah-marah. Istri tuanya, Nyai Atikah namanya istri tuanya tuh. Nyai Atikah. Sunan Gunung Jati membawa istri yang kedua ke selatan. Sama dengan Nabi Ibrahim nih. Sama dengan Nabi Ibrahim. Siti Sarah cemburu, Siti Hajar dibawa ke selatan. Dibawa ke selatan, ditaruh di daerah situ sekitar 30 kilo selatan Cirebon. Punya anak keturunan kuning-kuning kulitnya. Maka disebut Kuningan. Kabupaten Kuningan itu. Asal mulanya keturunan Ong Tin yang kulitnya kuning-kuning. Maka disebut daerah Kuningan. Itulah sedikit cerita tentang Sunan Gunung Jati. Ringkas cerita, dengan perkembangan zaman, datanglah penjajah Portugis, datang penjajah Belanda, maka pusat-pusat perkotaan yang tadinya dikuasai oleh para aulia, para ulama, direbut oleh penjajah. Maka para ulama, para aulia meninggalkan perkotaan, membangun pesantren di pedesaan.